Halo guys, perkenalkan nama saya Kadarunta Pradita, saya absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 spirit. Yang pertama ada whisky, yang kedua ada brandy, yang ketiga tequila, yang keempat ada rum, yang kelima ada gin, dan yang keenam ada vodka. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang whisky. Whisky atau whisky dibuat dari tumbuhan biji-bijian yang difermentasi. Tumbuh adalah kata yang bagus untuk campuran dari biji-bijian dan air. Biji-bijian yang berbeda digunakan untuk varietas whisky yang berbeda termasuk barley, jagung, gandum hitam, dan gandum. Whisky biasanya disimpan dalam tong kayu yang tersebut terbuat dari oak putih. Jenis whisky ditentukan dalam dua hal, yaitu negara asal dan biji-bijian yang digunakan dalam proses penyulingan. Biji-bijian yang berbeda dan metode produksi menciptakan rasa yang berbeda dari manis ke pedas dan dari halus ke berasap. Jenis whisky termasuk whisky bourbon, whisky rye, whisky scotch, whisky Irlandia, whisky Kanada, dan whisky Jepang. Whisky dari Irlandia di US biasanya dieja dengan menggunakan E. Whisky dari Skotlandia, Kanada, Jepang, dan tempat lain dieja tanpa huruf E. Adapun jenis-jenis whisky dari berbagai negara, yang pertama ada whisky Scotch. Scotch adalah whisky yang dibuat dari Skotlandia. Semua Scotch harus dibuat dari air dan gandum malt. Biji-bijian untuk dari sereal lainnya juga dapat ditambahkan. Scotch harus disuling dari kemudian disimpan dalam tong kayu di Skotlandia selama 3 tahun dan 1 hari. Scotch harus dibotolkan minimal 80 proof. Beberapa whisky Scotch yang ada di bar yaitu Macallan, Laphroaig, The Glenlivet, Black Label, dan Dewar's. Cara minumnya yaitu neat with water, on the rocks, rock boy, blood, and sand, and rusty nail. Yang kedua ada whisky Irlandia, dibuat di Irlandia yang terbuat dari biji-bijian sereal dan disimpan di dalam tong kayu selama setidaknya 3 tahun. Sejak abad ke-12, kata whisky berasal dari istilah Gaelic wis, kabah, yang berarti air kehidupan. Beberapa whisky Irlandia yang ada di bar yaitu Tullamore Dew, Redbreast, Jamron, Middleton, Brass Mills. Adapun cara minum whisky Irlandia yaitu neat with water, on the rock, Irish coffee, Isaiah Reinders, dan Irish Maid. Ketiga ada whisky bourbon. Jenis whisky Amerika yang umumnya dianggap diberi nama untuk Bourbon County, Kentucky. Yang lain percaya nama itu berasal dari abad ke-19. Ketika whisky Kentucky dikirim ke sungai Ohio dan dijual di New Orleans, Bourbon Street menarik ke French Quarter penduduk karena whisky terasa agak seperti konyak yang mereka suka minum meskipun sebagian besar merek diproduksi di Kentucky. Bourbon dapat dibuat di mana saja. Di Amerika Serikat, menurut hukum Bourbon harus dibuat dari tumbukan minimal 51% jagung. Sisa tumbukan dapat terdiri dari gandum hitam atau malt barley. Bourbon harus berumur dalam tong kayu yang baru. Tidak ada penyeratan penuaan minuman, tetapi untuk disebut Bourbon lurus harus berumur setidaknya 2 tahun. Botolkan minimal 80 proof karena persentase tinggi Bourbon jagung biasanya lebih manis dibandingkan dengan whisky lainnya. Beberapa whisky Bourbon di bar yaitu Woodford Reserve, Maker's Mark, Knob Creek, Basil Hayden's, dan Blenheim. Cara minumnya yaitu neat with water, on the rocks, mint julep, brown derby, dan Presbyterian. Yang keempat ada whisky Kanada. Whisky Kanada dibuat di Kanada yang disimpan dalam tong kayu setidaknya selama 3 tahun dan dibotolkan minimal 80 proof. Beberapa whisky Kanada di bar yaitu Forty Creek, Wishers, Crown Royal, Pendleton, Canadian Club. Dan adapun cara minumnya yaitu neat with water, on the rock, with ginger ale, Washington apple, and Black Hawk. Yang kelima ada whisky Jepang. Whisky Jepang dibuat di Jepang dengan air, gandum malt, dan ragi. Sementara produsen Scotch akan menggabungkan whisky dari penyulingan yang berbeda untuk menciptakan campuran khas. Di Jepang, setiap penyulingan menciptakan variasinya sendiri. Di rumah masing-masing, pabrik Jepang menggunakan berbagai stil bitter atau
menjalankan gambut ragi, barley dan kayu untuk menghasilkan banyak gaya whisky yang berbeda untuk dipadukan dengan berbagai teknik. Ini menghasilkan whisky kompleks yang telah membuat whisky gaya Jepang menjadi favorit pemenang penghargaan baru-baru ini. Ada beberapa perusahaan produksi whisky di Jepang, tetapi dua yang paling terkenal dan paling banyak tersedia adalah Suntory dan Nikka. Beberapa whisky Jepang di bar yaitu Single Malt, Miyagikyo, Habiki Suntory Whisky, Ichiro Malt Chichibu, Single Malt Yoichi, dan The Yamazaki. Cara minum whisky Jepang yaitu neat with water, on the rocks, highball Misuari, Tokyo Sidekar, Maneki Tini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tequila. Tequila adalah minuman keras yang disuling dan hanya dapat dibuat di 5 negara bagian Meksiko, termasuk Jalisco yang merupakan rumah bagi tequila. Semua tequila harus disuling dari agave biru yang membutuhkan waktu 6-12 tahun untuk matang. Untuk dipanen hanya hati dari tanaman yang disebut pina digunakan dalam produksi tequila. Satu pina dapat menimbang lebih dari 100 pon dan biasanya akan menghasilkan satu kasus tequila. Oleh hukum tequila harus dibuat dari setidaknya 51% agave meskipun tequila premium terbuat dari 100% agave. Penuaan harus terjadi dalam kayu ek dan tequila harus dibotolkan antara 70 sampai 110 proof. Ada 4 kategori tequila utama, yaitu Blanco disebut perak atau plaza berusia kurang dari 2 bulan. Reposado artinya istirahat berusia antara 2 bulan dan 12 bulan. Ano berarti tua berusia antara 1 dan 3 tahun. Dan Aijo ekstra berusia lebih dari 3 tahun. Beberapa tequila yang mungkin pernah dilihat di bar yaitu Don Julio, Partida, Jure Cuervos Especial, Salesian Suprema, Silver Patron, dan ada cara meminum tequila yaitu Neat, Margarita, Sangrita, Old Fashioned, Paloma, dan Manhattan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang gin. Gin merupakan spirit yang dibumbui dengan juniper berry. Tumbuhan lain sering ditambahkan tetapi juniper selalu dibutuhkan. Gin dimulai dengan spirit netral. Produsen dapat memilih untuk membuat sendiri atau mengambil spirit yang mengalami penyulingan kedua di mana juniper dan tumbuhan lain ditambahkan dalam salah satu ditambahkan dalam salah satu dua cara. Dalam metode ini, tumbuhan direndam dalam jangka waktu tertentu sebelum mengurangi silernya. Untuk proses ini, tumbuhan ditempatkan dalam keranjang di dalam diam dan uap disilat melewati gin. Tumbuhan datang dalam banyak gaya yang berbeda termasuk London Dry Gin. Berikut hanya mengandung rasa alami dan menunjukkan rasa juniper yang dominan. Tidak apa-apa selain netral air dan sedikit gula dapat ditambahkan pasca penyulingan. Navy Gin Strength dijual minimal 54-5% ABU pada abad ke-18. Bukti ini berarti bahwa gin yang disimpan di kapal dapat bocor ke bubuk mesiu tanpa menghambat kemampuannya untuk menyalakan barel tua. Gin menghabiskan waktu dalam tong umumnya tidak lebih dari beberapa bulan. Pada suatu waktu, gin modern meskipun tidak ditetapkan secara hukum, tempat kurang penekanan pada juniper dan lebih pada tumbuhan lain tidak klasik digunakan di London. Untuk mempelajari lebih lanjut tentang gin dan berbagai gayanya menuju ketenangan penyuling. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang brandy. Brandy adalah minuman beralkohol yang dihasilkan dari anggur sulingan. Brandy berasal dari bahasa Belanda yaitu Vena ronda, yang berarti anggur yang dibakar. Biasanya brandy terbuat dari anggur. Meskipun buah brandy terbuat dari anggur, buah apapun selain anggur pomades, brandy seperti grappa juga sangat umum dibuat dengan anggur yang telah ditekan sekali untuk jus. Untuk membuat anggur dan juga termasuk kulit batang dan bijinya. Ada banyak jenis brandy di seluruh wilayah pembuatan anggur di dunia. Di antara yang paling terkenal adalah Cognac, sebuah armagnac dari Prancis di Pisco, Peru, dan Chili. Kecuali brandy Pisco yang terbuat dari anggur biasanya berumur di tong kayu selama 2-50 tahun.
Banyak brandy dibuat dengan campuran vintage yang berbeda dan dinilai oleh yang termuda. Brandy dalam campuran yang lebih tua. Brandy yang lebih tua paling baik dinikmati sementara. Brandy yang lebih muda berkembang dalam berbagai macam koktail. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rum. Rum disuling dari tebu dengan produk seperti molare atau jus tebu dan air. Dari dapat diproduksi di mana saja meskipun mayoritas berasal dari Karibia dan Amerika Latin. Rum biasanya berumur dalam tong whisky bekas yang terbuat dari white oak. Semakin lama rum berumur, semakin banyak warna dan rasa yang diambil dari kayu. Meskipun di iklim tropis panas dan kelembaban yang tinggi dapat mempercepat pematangan rum, seperti rum kering berumur hingga 1 tahun atau lebih untuk menciptakan langit-langit yang halus, dan kemudian arang disaring untuk menghilangkan warna apapun yang diambil di dalam tong rum putih ringan. Kadang-kadang dibandingkan dengan vodka dan berbau sangat baik dengan rasa buah rum emas berumur beberapa tahun dalam tong, mengembangkan warna emas khas dan mengambil rempah-rempah dan vanila. Paling lama, meskipun ini tidak selalu terjadi karena karamel yang ditambahkan sering menjadi kunci untuk kaya dan lebih berat. Style dark rum atau rum yang gelap dapat memiliki rasa manis berasap yang terkadang dibandingkan dengan whisky. Spice rums bisa menjadi rum emas muda atau gelap dan dicampur dengan bumbu yang terkadang vanila, karamel, atau rasa buatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang vodka. Vodka secara tradisional dibuat dari kentang atau biji-bijian. Meskipun vodka dapat dibuat dari hampir semua gula yang dapat difermentasi yang berasal dari abad pertengahan, kata vodka berasal dari kata Slavia Buddha yang berarti vodka air, dapat dibuat di mana saja di dunia. Meskipun buatannya dikaitkan dengan Rusia, Polandia, dan negara Eropa Timur lainnya, minuman ini juga merupakan minuman beralkohol favorit Amerika. Orang Amerika minum lebih banyak vodka daripada gin, rum, dan tequila. Vodka gabungan Scotch biasanya diproduksi dalam kolom terus-menerus, meskipun beberapa produsen masih menggunakan pot stills atau sebagian atau seluruhnya. Proses penyulingan distilat sering disaring. Untuk menghilangkan kotoran yang seperti arang adalah filter tradisional. Tetapi beberapa merek saat ini menggunakan bahan lain dari batu lava hingga debu berlian. Vodka rasa halus mencerminkan di mana itu dibuat dan bahan-bahan yang dibuat dari vodka. Rasa telah diproduksi sejak abad pertengahan. Awalnya untuk menutupi rasa vodka primitif pertama, tetapi kemudian adalah tanda dari keterampilan penyulingan. Ada berbagai macam vodka rasa di pasaran saat ini dan merek. Memulai varietas yang semakin eksotis setiap musim, beberapa vodka mungkin pernah dilihat di bar, yaitu Ketel on Vodka, Absolut, Grey Goose, Stolichnaya, Smirnoff. Dan ada pun cara minum vodka, yaitu neat, on the rocks, tonic or soda, Moscow Mule, Cosmopolitan, dan Bloody Mary.